Sekarang tinggalkan Kaisang yang sudah menjadi ketua umum PSI, kita menuju ke trending topik selanjutnya. Mungkin bagi Anda ini yang selama ini sering berjualan di TikTok Shop, harus dikaji lagi karena ternyata TikTok Shop resmi dilarang pemerintah. Dan ini sudah menjadi perbincangan juga ya Jessica ya di media sosial ya. Betul Febrian, kalau misalkan kita melihat dari Google Trends untuk pencarian dari TikTok Shop yang dilarang oleh pemerintah ini sudah mencapai 10.000 lebih pencarian. Memang Febrian ini menarik untuk dibahas karena menuai pro dan kontra. Memang di dalam TikTok Shop itu sendiri yang berjualan banyak UMKM. Tapi di satu sisi banyak juga UMKM yang belum beradaptasi dengan online dan ini justru mematikan UMKM itu sendiri. Kita bisa lihat ya beberapa kabar akhir-akhir ini mulai dari pasar Tanah Abang, kemudian industri tekstil yang berada di Jawa Barat pun ini juga terancam tutup Febrian karena mereka belum mampu beradaptasi. Tentunya ini juga menjadi pertanyaan dan juga menjadi evaluasi kita semua karena sebenarnya ada beberapa alasan Jessica kenapa pemerintah melarang TikTok Shop ini dilakukan atau berjualan seperti itu di Indonesia ya, karena yang pertama dikatakan tidak berizin. Karena TikTok sendiri diketahui izinnya itu adalah sebagai media sosial, bukan sebagai e-commerce ya, seperti layaknya Shopee atau Tokopedia seperti itu. Kemudian juga ada alasan terkait dengan penguasaan algoritma di sana, terus juga ada penyalahgunaan data pribadi di dalamnya, sehingga memang polemik seperti ini sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah melarang penjualan ataupun berjualan di dalam TikTok Shop. Iya Febrian, tapi kalau kita tuh suka sadar atau enggak ya, kadang kalau kita misalkan ngomong pengen cari dompet nih, kadang itu langsung nggak lama dalam waktu 1 jam 2 jam itu muncul di TikTok karena memang inilah ya kita melihat bersama ada algoritmanya dan ini yang betul harus diregulasi dan juga dikaji bersama baik dari masyarakat dan juga oleh pemerintahnya. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana komentar dari rekan-rekan kita terkait dengan TikTok Shop yang sudah dilarang ini di Facebook, Jessica ya? Iya, di Facebook ini ada beberapa komentar. Yang pertama dari Rido. Rido ini menyampaikan TikTok Shop kembali boleh berjualan. Asalkan membayar pajak. Betul sih Febrian, karena masa sih barang impor tanpa pajak ini boleh dijual, rugi dong pemerintahnya. Betul sekali. Ada juga nih Kenzo mengatakan sebagian dari affiliate jadi pengangguran. Padahal ini katanya lumayan dapatnya ya. Nah, kita juga tahu bahwa di TikTok ini juga ada affiliate ya, di mana ada selebgram ataupun influencers ya, yang mereka tidak menjadi produsen produk langsung, tapi menjualkan produk orang lain, memanfaatkan popularitas yang ada ya. Jadi itu juga bisa terancam pekerjaannya. Sangat pro kontra juga Jessica ya sebenarnya ya. Iya betul sekali Febrian. Ya itulah yang harus dikaji oleh pemerintah, diregulasi secara rinci terkait dengan sebetulnya produk apa saja sih yang boleh dijual dan mungkin ada batasan-batasan harga yang harus diterapkan sehingga tidak semua barang ini bisa dijual dengan harga kalau bisa dibilang ya ini predatory pricing ya. Ada yang sampai menyebut seperti itu loh. Betul sekali ya. Saya mau lihat juga di TikTok ini langsung ada yang komentar seperti pemirsa, karena TikTok yang tidak boleh berjualan lagi katanya bikin aturan yang baik. TikTok juga membantu penghasilan masyarakat kecil tuh ya, dari Van. Ada juga dari Satu Tujuan mengatakan barang di TikTok banyak, barang di luar yang murah lagi, sedangkan di negara sendiri nggak ada barang yang begitu katanya. Ya kalau di Facebook ini, di Facebook Live ini juga ada beberapa yang komentar nih Febrian. Yang pertama ini terkait dengan artis jangan ikut jualan di e-commerce. Tapi kadang artis ini juga membantu produk lokal yang dijualkan juga dan UMKM. Inilah ya pro kontranya ya. Kemudian yang kedua ini ada dari Eli Oktaviani, TikTok murah banget Kak. Ini juga yang mematikan industri kita di dalam negeri. Iya, ini ada juga nih yang cukup menggelitik komentar dari Joko Tingkir, katanya para menteri pejabat itu nggak pernah lihat, nggak mungkin belanja di TikTok karena belanja barang branded di luar negeri katanya. Mungkin mereka juga harus ya beginilah yang harus diatur lagi, diregulasi. Tentunya, oke. Yang pertama nanti isinya social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline. Pemirsa, kami akan menyediakan sejumlah informasi yang sedang trending dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi lewat Facebook dan juga TikTok di Metro TV. Ini terkait apa, Febrian? Terkait dengan TikTok Shop ya, karena TikTok Shop pemerintah tadi juga kita sudah lihat Menteri Perdagangan mengelarang penjualan di TikTok Shop karena alasan TikTok itu bukanlah e-commerce ya, melainkan sosial media, dan juga di sosial media seharusnya dikatakan hanyalah untuk memasarkan saja, bukan menjadi tempat transaksi jual beli layaknya e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee yang sudah resmi di Indonesia ya. Nah, untuk membahas ini kita sudah bergabung dengan netizen kita dari TikTok ini ya, Jessica ya. Halo, selamat siang, sudah ada Mbak Revina di TikTok. Halo, selamat siang semuanya. Oke, selamat siang Mbak Revina. Mbak Revina mungkin bisa diceritakan kegiatannya sehari-hari ini seperti apa Mbak Revina? Oke, kegiatan aku sehari-hari ya sebagai afiliator ya di TikTok, karena aku sebagai afiliator termasuk pemula kalau bisa dibilang. Jadi bukan yang udah lama banget, termasuk pemula. Terus dengar berita yang lagi hits, lagi hot banget, gitu jadi kayak sempet down juga gitu sih. Udah sejak berapa lama berarti Mbak Revina menjadi affiliate ini? Dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan berarti. Oh oke. Mbak, sebetulnya boleh dijelaskan bagaimana sih cara kerja dari affiliate ini? Karena kita banyak masyarakat yang juga pengen tahu nih sebetulnya Mbak. Bagaimana proses penjualan produk itu dengan affiliate sehingga bisa menguntungkan? Oke. Jadi sebenarnya tuh tugas afiliator itu dia tuh melakukan promosi melalui beberapa hal lah, banyak kayak caranya, kayak kita bagi link, referral, terus juga dari video konten, terus juga bahkan dari live gitu loh. Jadi nanti si afiliator ini akan menyambungkan produk-produk dari seller dan kita aplikasikan lewat contohnya dari video itu atau dari live. Jadi dia udah nge-link produk sehingga customer lain, end user yang nonton atau yang nonton video maupun live bisa langsung check out dari akunnya kita sebagai afiliator, kayak gitu sih. Oke, berarti memang ya ini check out langsung dari aplikasi TikToknya, dan ini nih yang menjadi polemik karena menurut pemerintah kalau untuk melakukan transaksi jual beli seharusnya di e-commerce langsung, bukan di sosial media seperti TikTok. Nah, menurut Mbak Revina ini gimana Mbak, sebagai yang selama ini juga termasuk yang terlibat langsung ya dalam social commerce seperti TikTok ini? Sebenarnya sedih sih, sangat-sangat sedih karena kita kan mulai semua dari nol. Ini maksudnya sebagai afiliator yang pemula, yang maksudnya masyarakat biasa, bukan artis atau influencer dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya menurut saya tuh social commerce itu merupakan sesuatu yang nggak dapat dilarang sebenarnya sepenuhnya, karena sejatinya itu interaksi di sosial media itu kan itu tidak dapat diatur apakah mau jual beli atau mau interaksi lainnya gitu ya. Contoh banyak banget platform social commerce yang bahkan jualnya manual kok, nggak harus, ya bedanya cuma di TikTok dia ada listingnya, bedanya itu aja. Karena kita nggak pernah tahu dengan interaksi sosial media pun yang kayak biasa, kita nggak tahu tujuannya mau ada jual sesuatu atau enggak, bedanya ada manual dan ada listingnya aja gitu sih. Jadi kayak ya aku ngerasa masyarakat biasa dan aku pun juga ngerasa sangat-sangat terbantu dengan adanya TikTok Shop ini. Dari yang nggak ada kerjaan bisa dapat berpenghasilan sampai sekarang, terus yang nggak perlu iklan, nggak perlu modal, itu sangat-sangat membantu banget kita yang sebagai afiliator gitu. Berarti sebenarnya juga bisa memberikan pekerjaan juga ya Jessica ini ya? Pro kontra sebetulnya Febrian, tapi Mbak Revina kita juga pengen tahu nih Mbak, produk-produk yang Mbak kan sebagai afiliatornya nih, apakah Mbak milih-milih produk yang akan kita sebutnya dipasarkan gitu ya? Apakah atau ya udah semuanya kita terima saja atau gimana Mbak? Sebenarnya dari setiap afiliator beda-beda ya. Maksudnya mungkin ada juga yang ngambil semua, ada juga yang emang pilih-pilih. Kalau dari aku sendiri, aku termasuk yang agak memilih juga, karena kan kita mencocokkan dengan stylenya kita gitu kan. Kalau misalnya kita jualnya fashion, kita pasti fokusnya di fashion gitu. Tapi kalau misalnya kita fashion, kita jualnya elektronik, itu kayak mungkin belum nyambung gitu loh. Jadi kita akan mensortir beberapa seller yang akan masuk ke
cocok stylenya kita seperti apa, contohnya kayak gitu sih. Berarti bisa sesuai dengan passion masing-masing afiliator juga ya. Dan sebetulnya Febrian kalau kita melihat dengan adanya kondisi dipilih-pilih, disortir barangnya, seharusnya kita juga bisa melihat nih, oh yang ini pasarnya bisa berbeda-beda impornya juga ya. seperti apa. Betul begitu sekali. kan. Kita bisa milih-milih sih sebetulnya. Tapi Mbak Revina, aku pengen tahu juga nih, dalam satu hari biasanya ikut memasarkan produk di TikTok Shop ini bisa berapa lama Mbak Revina? Apakah ada waktu khusus untuk bisa menjualkan produk-produk atau gimana? Biasa per sesi sih, jadi kayak per hari ada 2-3 sesi, jadi dari pagi, siang, sore, kayak gitu sih. Jadi satu sesi misalkan 2 jam, 3 jam, kayak gitu. Oke. Sudah ada waktunya Sudah ada ya. waktunya. Berarti live terus berarti ya Mbak Revina ya, kalau untuk mendapatkan pemasaran, untuk melakukan pemasaran tadi selalu live ya? Ya, kalau aku dari live, ada juga yang dari konten, jadi maksudnya tiap orang beda-beda sih gitu. Oke, Mbak Revina, terakhir harapannya menurut Mbak Revina seharusnya regulasi seperti apa yang diberikan pemerintah agar bisa win-win solution, UMKM tetap bisa berjualan untung, tapi juga teman-teman yang jadi affiliate ataupun berjual di TikTok juga masih bisa tidak kehilangan pekerjaannya? Ya, kalau itu aku sebenarnya nggak bisa ngomong banyak ya, maksudnya ini emang peraturan dari pemerintah. Aku cuma berdoa yang terbaik, semoga maksudnya ada win-win solution antara kita sebagai afiliator yang bekerja yang tanpa harus ada modal, kita juga jadi bisa berpenghasilan, tapi juga maksudnya benar-benar yang tidak merugikan pemerintah juga pastinya, dan negara gitu loh. Dan maksudnya di sini aku berharap dari perbedaan social commerce maupun e-commerce bisa saling nge-klop, saling membantu, karena itu sangat-sangat berdampak dari kedua sisi manapun. Karena kalau dari social commerce kita butuh interaksi antar manusia, dan manusia itulah yang akan ujung-ujungnya membeli produk yang ada di e-commerce itu sih maksudnya. Aku berharap yang terbaik pokoknya, yang seenggaknya tidak merugikan pemerintah atau negara, dan tidak merugikan kami masyarakat Indonesia juga yang mungkin menjalankan afiliator maupun seller di TikTok Shop. Oke, dicarilah ya win-win solutionnya, baik dari pemerintah, harus ada dirembukin sebetulnya. Betul antara sekali. dari TikTok Shop, dari TikToknya itu sendiri, dan juga pemerintah, supaya semuanya bisa win-win solution tadi seperti Febrian ya bilangnya. Tanpa harus menghilangkan pekerjaan orang lain, tapi juga bisa memajukan UMKM, mungkin juga UMKM diajak juga ya, agar bisa lebih aktif lagi berjualan di TikTok seperti ini ya. Pendidikan dan juga pengawalan sekali. untuk melihat bagaimana perkembangan adanya dari TikTok Shop ini. Terima kasih Mbak Revina sudah bergabung bersama kami. Sukses ya Mbak Revina. Sukses sekali ya Mbak ya. Semoga ini bisa menjadi masukan buat kita semua pemirsa ya terkait dengan TikTok Shop ini, dan juga akan memberikan insight yang bagus sekali kepada masyarakat khususnya, karena kita juga tahu bahwa ada banyak juga masyarakat yang nampaknya ini menjadi kehilangan pekerjaan yang tadi katanya modalnya kan nol ya untuk bisa berjualan di TikTok ini ya, tidak perlu untuk modal ratusan juta. Kita akan baca komentar-komentar. Gimana Jessica kalau di Facebook seperti apa? Kalau di Facebook ada yang berkomentar, sampai hari ini masih banyak yang jualan Kak. Ya, kita akan lihat ya nanti ke depannya seperti apa, apakah benar-benar langsung ditutup atau bagaimana. Kemudian ada Kang Muing, semua ada yang diuntungkan, dirugikan. Nah, itu dia tadi pro kontra, dan juga tentunya win-win solution ini diperlukan. Bagaimana menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga ya. Ada juga dari ini di TikTok ada blessfashion.id, seperti ini akun jualan juga ya. Kalau mikirin Tanah Abang, mereka udah orang kaya semua katanya, malah dipikirin UMKM di TikTok yang tanpa modal. Itu menurut Mbak yang tadi ya. Ada juga mengatakan ini kayaknya sudah ditutup, masih ada tuh TikTok Shop, bener ya. Tadi di Facebook melihat masih ada yang jualan. Ada juga ini mengomentari katanya, betul mereka modal ratusan juta, miliaran, kita mah apa atuh. Ya, itulah ya yang perlu dilihat bersama-sama. Kita harus duduk bersama nih antara pemerintah dan juga dari social commerce-nya ini untuk membicarakan bagaimana regulasi ke depannya. Tentunya ini untuk memajukan UMKM kita, terutama di masa-masa kondisi keuangan yang saat ini ya. Baik, kita akan nantikan apakah nanti regulasi ini akan kembali diperbaiki sehingga bisa memberikan solusi yang tepat bagi UMKM juga, tapi juga bagi afiliat ataupun masyarakat yang juga berjualan TikTok mendapat keuntungan. Apakah ini nanti akan ada yang win-win solution ya Jessica ya? Ya, tentunya kita akan tunggu bersama ya Febrian. Namun karena sudah ada peraturan yang sudah direvisi ya, kita akan jalani itu dulu. Harus jalani dulu, harus mematuhi peraturan yang ada pemirsa ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.